Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 9, maaf ya, kelas 9A dan 9B. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, hampir 2 minggu kalian sudah menikmati masa liburan. Sekarang sudah masuk untuk siap mengikuti pembelajaran. Harus dengan semangat yang baru, harus lebih baik dari semester 1 ya, semester ganjil, karena kalian sudah kelas 9, jadi tolong dipersiapkan materi-materinya. Jangan bermalas-malasan, semangat belajarnya ditingkatkan. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi fikih, dimana pada semester genap ini, mungkin kemarin pada semester ganjil sudah sedikit saya jelaskan ya materi yang berkaitan dengan semester genap, tapi nanti kita bahas kembali untuk mengingatkan. Jadi pada semester genap ini ada 2 bab. Yang pertama, bab pertama itu menjelaskan tentang pinjam meminjam, kemudian ada utang piutang ya, ada gadai ya, ada gadai. Kemudian pada bab yang kedua kemudian ada upah ya, jadi ada 4 bagian: pinjam meminjam, utang piutang, kemudian ada gadai dan upah. Jadi banyak memang satu semester ya. Kemudian pada pada bab yang kedua itu ada beberapa poin ya yang harus dipelajari pada bab yang kedua semester genap. Yang pertama tentang mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian ada juga di sini bagaimana mengubur jenazah, adab takziah juga di sini dipelajari, ziarah kubur dan waris ya. Jadi memang 2 bab, tetapi setiap babnya poinnya lumayan banyak. Jadi jangan hanya mengandalkan pembelajaran daring saja, kalian juga harus banyak membaca ya. Langsung saja mari kita buka dulu untuk bersama-sama membaca basmalah. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja pada bab pertama di semester genap ini ada 4 poin yang akan dipelajari. Yang pertama tentang pinjam meminjam. Meskipun sudah saya jelaskan, saya ingatkan lagi, pinjam meminjam itu pengertiannya ya secara bahasa, dari bahasa Arab ya, pinjam meminjam itu ariyah ya, ariyah itu memanfaatkan barang atau uang untuk sementara waktu. Kalau secara istilahnya pinjam meminjam itu ya itu tadi, memanfaatkan barang atau uang untuk sementara waktu. Kalau makna secara bahasanya itu pinjaman yang tak berbunga, ariyah, pinjaman yang tak berbunga ya, itu ya. Jadi itu pengertian dari pinjam meminjam. Jadi memanfaatkan barang atau uang untuk sementara waktu, itu namanya pinjam meminjam. Lah, kemudian hukumnya di sini ada berapa kemarin? Hukum dari pinjam meminjam ada 3 ya. Yang pertama mubah, itu hukum dasar. Yang kedua sunnah. Nah, sunnah di sini adalah meminjamkan apa yang kita miliki, baik barang ataupun uang ya, untuk orang yang membutuhkan. Itu hukumnya sunnah. Ada tetangga kita atau saudara kita yang membutuhkan, kita meminjami, hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga ada wajib. Pinjam meminjam atau meminjamkan barang bisa menjadi wajib apabila kondisinya kita menjadi orang yang mampu dan ada tetangga atau saudara kita yang membutuhkan, apalagi berkaitan dengan jiwa ya, misalkan sakit parah yang harus dibawa ke rumah sakit, kita mampu untuk membantunya, meminjamkan, adalah hukumnya wajib. Dan yang keempat haram. Haram di sini meminjamkan barang untuk maksiat, meminjamkan barang untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Misalkan meminjamkan motor untuk apa? Ternyata pergi untuk minum-minuman, untuk melakukan hal yang tidak baik. Itu haram, tidak boleh ya. Kemudian rukun ya. Rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam proses pinjam meminjam. Rukun yang pertama ada mu'ir. Mu'ir itu adalah orang yang meminjami ya. Jadi orang yang meminjami barang namanya mu'ir. Kemudian ada musta'ir. Musta'ir itu orang yang
meminjam. Si A yang meminjamkan namanya mu'ir, yang meminjam namanya musta'ir. Kalau barangnya yang dipinjam namanya musta'ar, ya itu masuk rukun. Mu'ir, musta'ir, musta'ar, kemudian ada batas waktu. Jadi meminjam itu harus ada batas waktunya. Yang kelima ada ijab qabul. Jadi kalau meminjam sesuatu harus ada ijab qabulnya. Kemudian syaratnya, syarat pinjam meminjam. Syarat pinjam meminjam itu yang pertama, ya, bagi orang yang meminjam syaratnya, bagi orang yang meminjami, bagi orang yang meminjami berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Barang yang dipinjami harus milik sendiri ataupun barang tersebut menjadi tanggung jawabnya. Jadi betul-betul barang yang kita pinjamkan itu milik sendiri dan diperoleh dengan hal yang baik, dengan cara yang baik. Ya, meminjami barang ya harus barang yang baik. Bagi orang yang meminjam harus mampu mengembalikan, syaratnya harus bisa menjaga barang yang dipinjam. Bagi barangnya, syaratnya barangnya itu benar-benar milik orang yang meminjami dan ada manfaatnya. Meminjam barang yang tidak bermanfaat itu tidak baik, ya, atau tidak boleh. Jadi harus ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya itu bukan masuk ke dalam syarat pinjam meminjam. Hikmahnya apa? Ya, tentunya kita semua bisa tahu dengan pinjam meminjam. Yang pertama adalah salah satu cara untuk menumbuhkan rasa saling tolong menolong. Bahwa manusia itu semampu apapun tetap membutuhkan orang lain karena kita sebagai makhluk sosial. Ya, ini menumbuhkan rasa tolong menolong. Kemudian meningkatkan ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan, ya. Akan tercipta kedamaian kalau antara yang satu dengan yang lain saling meminjami yang membutuhkan, meminjam yang mampu meminjamkan, ya, itu akan menciptakan ukhuwah Islamiyah yang baik. Itu untuk pinjam meminjam, ya. Kemudian selain pinjam meminjam itu ada utang piutang. Utang itu ad-dain, ya. Secara bahasa Arab ad-dain. Ya, artinya apa? Hutang, ad-dain, ya. Hutang menurut istilah adalah menanggung hak maupun harta orang lain karena ada sebab yang menghendaki. Jadi kalau kita membutuhkan sesuatu kemudian kita berhutang, ya, itu namanya hutang karena ada sesuatu alasan, ya. Bagi orang yang berhutang itu namanya madin, yang meminjami namanya dain, ya. Dain itu adalah orang yang meminjam. Hukumnya sama seperti tadi, ya, sama seperti pinjam meminjam. Hutang itu hukumnya sama, bisa mubah, berarti mubah itu hukum asal, bisa sunnah apabila meminjami dalam keadaan orang yang memang membutuhkan, ya, itu sunnah. Wajib memberi hutang kepada orang yang sangat membutuhkan bantuan, wajib. Haram apabila menghutangi untuk hal yang tidak baik. Itu sekilas tentang hutang, piutang tidak semua saya jelaskan. Jadi nanti bisa saya jelaskan lagi pada pertemuan selanjutnya untuk ketentuan hutang piutang karena ini materinya banyak. Jadi tolong tetap dibantu kalian membaca dan tetap seperti biasa harus merangkum karena dengan merangkum kalian akan membaca dan memahami. Itu saja untuk kelas 9. Tolong kalian harus sering membaca karena membaca itu kunci keberhasilan dalam mencari ilmu, ya. Itu saja, jadi tentang pinjam meminjam dan hutang piutang seperti biasa dipindah dan tetap dipelajari, ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.